Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah siap belajar ya? Masih semangat ya? Hari ini kita akan lanjutkan belajarnya kita masih tentang organ gerak hewan. Jadi anak-anak, hewan itu berdasarkan penyusun tulang belakangnya, ada dengan tidaknya tulang belakang itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah hewan vertebrata, ya, yang kedua adalah hewan avertebrata. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat atau membaca buku kalian pada halaman 41 sampai 42. Di buku kalian pada halaman 42 nanti juga akan ada penjelasan sedikit tentang hewan avertebrata. Dan sekarang juga Ibu Guru akan sedikit tambahkan apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ini ya tulisannya ya. Ini hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ya, sekarang Ibu Guru jelaskan satu persatu secara singkat. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi rangka penyusun tubuhnya itu, ya, ada rangka penyusun tubuh di dalam, ada tulang belakangnya. Kalau manusia juga memiliki tulang belakang, ini tulang belakangnya kita ya. Nah, di sini tulang belakangnya kita. Nah, ini semua hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut dengan hewan vertebrata. Ingat baik-baik ya. Begini tulisannya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah burung, ayam, kucing, sapi. Kemudian ada juga komodo, kemudian buaya, ular, kelinci, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak. Pokoknya semua hewan yang memiliki tulang itu, tulang di dalamnya, tulang rangka di dalam. Ya, kalau misalnya kita lihat ada hewan mati itu bisa cicak mati ya, itu kan menyisakan tulang ya. Itu berarti hewan vertebrata. Nah, sekarang yang kedua adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah kebalikan dari hewan vertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi hewan avertebrata adalah hewan-hewan yang tubuhnya itu lunak. Ya, begini tulisannya. Avertebrata, ya, semua hewan yang tidak memiliki tulang belakang sehingga tubuhnya itu lunak. Contoh hewan-hewan yang lunak itu adalah ubur-ubur, kemudian gurita, kemudian siput, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian nanti bisa cari sendiri contoh-contoh yang lain, ya. Anak-anak, hewan itu juga ada yang memiliki rangka di dalam tubuhnya, ada juga yang memiliki rangka di luar tubuhnya, ya. Apa itu rangka? Rangka itu adalah sistem dari tubuh yang berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang lunak, ya. Rangka itu untuk sebagai istilahnya pembentuk ya, pembentuk tubuh. Jadi tubuh hewan itu bentuknya bagaimana itu tergantung rangkanya. Nah, kalau pada manusia, contoh rangka itu seperti ini. Ini rangka manusia ya, bentuknya begini. Karena rangka manusia itu bentuknya tinggi seperti ini, maka tubuh kita juga bentuknya tinggi. Seperti ini ya, dari atas ke bawah. Sedangkan hewan itu ada yang memiliki rangka itu bentuknya memanjang, contohnya ular. Karena rangkanya memanjang, maka ular itu memanjang juga tubuhnya. Ada juga yang rangkanya misalnya seperti jerapah, ya, tinggi lehernya. Itu karena jadi rangka itu fungsinya untuk membentuk, memberikan bentuk pada hewan atau makhluk hidup. Nah, rangka itu ada yang berada di dalam tubuh, ya, di dalam kulit maksudnya. Kemudian ada juga yang rangka itu di luar tubuh. Nah, contoh hewan yang rangkanya di luar tubuh, contohnya kura-kura, ya. Nah, kura-kura itu memiliki rangka di luar, sedangkan bagian dalamnya itu lunak. Nah, hewan-hewan yang lunak, hewan-hewan yang avertebrata, hewan lunak itu memerlukan rangka luar untuk menutupi atau melindungi bagian tubuh yang penting, ya. Nah, sedangkan pada manusia itu misalnya di sini ya. Nah, ini juga rangka di bagian tubuh yang penting, bagian tubuh yang lunak dan penting itu perlu dilindungi. Contohnya di dalam sini ini ada hati di dalam tubuhnya kita ya. Ada hati, ada jantung, ada kemudian ginjal, kemudian dan ada paru-paru dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian kepala ini ada juga bagian tubuhnya kita yang lunak yaitu otak. Nah, ini juga dilindungi oleh rangka. Nah, tetapi pada hewan avertebrata atau hewan lunak itu rangkanya tidak di dalam kulit, melainkan di luar tubuhnya. Contohnya tadi seperti kura-kura, penyu, dan siput. Nah, sekarang kalau sudah paham apa ini maksud dengan hewan vertebrata dengan avertebrata, langkah selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang ada pada halaman 42. Ya, tadi kan kalian sudah diamati dulu halaman 41 sampai 42. Di situ ada gambar dua hewan, ada hewan kelinci dan ada hewan siput. Nah, keduanya tentu memiliki perbedaan. Nah, pada halaman 42 itu ada di kolom, kalian nanti temukan perbedaan kedua hewan tersebut ya. Nah, ini Ibu Guru sudah berikan contoh seperti ini. Ya. Jadi, kalian mencari perbedaannya itu sesuai yang Ibu Guru contohkan ini ya. Nah, yang pertama ini kalian buat tabel seperti ini, ya. Di sini karakteristik kelinci, di sini karakteristik siput.
Perbedaan yang pertama berdasarkan tulang belakangnya. Apakah kelinci memiliki tulang belakang atau tidak ya? Kalau memiliki berarti namanya vertebrata. Kalau siput tidak memiliki tulang belakang namanya avertebrata. Tulis seperti itu di sini. Yang kedua berdasarkan organ geraknya. Jadi organ gerak kelinci itu berupa apa? Dia bergerak menggunakan apa ya? Tulis di sini. Sedangkan siput dia bergerak menggunakan apa? Tulis di sini. Yang ketiga, perbedaannya berdasarkan cara bergeraknya. Kalau kelinci cara bergeraknya bagaimana, sedangkan siput bagaimana. Yang keempat, perbedaan berdasarkan letak rangkanya, ya. Siput kelinci itu memiliki rangka di bagian mana, sedangkan siput di bagian mananya. Ya, kemudian yang kelima berdasarkan berdasarkan pelindung otaknya. Apakah kelinci otaknya terlindungi oleh rangka? Kemudian siput, apakah siput otaknya itu terlindungi oleh rangka atau tidak ya, tulis seperti itu. Karena tugas kita hari ini ada dua ya, jangan dilupa. Yang pertama itu pada halaman 42, temukan perbedaannya seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi ada dua model yang akan kalian buat, yang hewan lunak atau avertebrata tidak memiliki tulang belakang, dan yang satunya lagi hewan bertulang belakang atau vertebrata ya, selain kelinci dan siput. Contohnya ada pada halaman 55 buku kalian. Nanti kalian buka ya. Nah, ini ada contohnya pada halaman 55. Ada model sederhana hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ya. Nah, contohnya di sini kelinci. Kemudian di sini model sederhana hewan avertebrata, hewan lunak ya. Contohnya di sini siput. Namun Ibu Guru ingin kalian membuat karya selain kelinci dan siput. Kalian boleh menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin ataupun kawat. Manapun yang kalian anggap lebih mudah untuk digunakan. Ya, oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Kerjakan tugas dengan baik. Jika ada yang kurang paham, boleh diputar kembali video ini atau nanti langsung chat Ibu Guru atau SMS atau telepon. Oke, dan segera serahkan tugasmu, kirimkan supaya Ibu Guru bisa langsung periksa. Ya, semangat belajar. Assalamualaikum.